Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara tinta art paper dan tinta pigmen ya. Nah, apabila sahabat Om Dea memilih antara tinta art paper dengan tinta pigmen, mana kira-kira yang sahabat Om Dea pilih dari kedua jenis tinta tersebut? Nah, tentunya dengan berbagai pertimbangan, maka sahabat Om Dea akan memilih salah satu jenis daripada tinta tersebut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan juga kelebihan yang dimiliki oleh kedua jenis tinta tersebut. Di video yang lalu saya telah membahas rekomendasi printer yang bisa diisi dengan tinta art paper ya, atau tinta pigmen dari printer produk Epson ya sahabat Om Dea. Nah, apa saja kelebihan yang dimiliki oleh tinta art paper ini? Nah, yang pertama, tinta art paper ini memiliki kandungan 50% air dan 50% minyak ya. Nah, perpaduan senyawa ini menghasilkan tinta dengan hasil cetak yang menempel dengan kuat pada media ya. Kemudian kelebihan yang kedua sahabat Om Dea, tersedia pilihan warna CMYK ya, Cyan, Magenta, Yellow, dan Black ya. Nah, bagi sahabat Om Dea yang memiliki 6 warna, nah semuanya ada tinta art papernya, sehingga tidak perlu khawatir ya. Satu contoh di printer Epson L1800 atau yang terbarunya ya, itu ada 6 warna. Nah, kemudian di printer A4 itu tersedia juga 6 warna, yaitu Epson L800 ya. Nah, jadi pihak produsen telah menyediakan tinta art paper dengan 6 warna ya sahabat Om Dea. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga dari tinta art paper ini adalah bisa menghasilkan cetakan dengan warna yang tajam dan cerah ya. Jadi warna-warna yang ada di desain ya, maka akan keluar di hasil cetakannya ya dengan akurat. Nah, selanjutnya kelebihan yang keempat ya, tinta art paper ini tidak mudah luntur. Nah, hal ini tentu sangat bermanfaat khususnya bagi sahabat Om Dea yang melayani jasa sablon atau transfer paper ya. Kemudian untuk cetak di kertas PVC juga ya sahabat Om Dea, untuk membuat ID card tanpa laminasi pun ini akan tahan lama ya hasil cetaknya. Selanjutnya, kelebihan yang kelima, tinta ini cepat kering tanpa tambahan pemanas ya. Kelebihan ini juga sangat bermanfaat karena kebanyakan konsumen tidak usah berlama-lama menunggu cetakan kering ya. Karena begitu keluar dari printer, hasil cetak tersebut langsung kering ya sahabat Om Dea. Jadi tidak perlu dipanasi menggunakan hair dryer atau dijemur ya. Sangat berbeda ketika kita menggunakan tinta biasa atau tinta dye, kemudian kita pilok ya, pilok clear, otomatis ini harus dipanaskan ya sahabat Om Dea. Artinya dijemur atau dipanaskan menggunakan hair dryer ya. Nah, untuk kelebihan selanjutnya sahabat Om Dea, printer yang menggunakan tinta art paper ini juga bisa mencetak pada kertas art paper ya, atau permukaan yang licin atau glossy ya. Kemudian photo paper, kertas PVC, stiker photo paper, premium glossy, art karton, dan sebagainya ya. Jadi dengan menggunakan tinta art paper ini kita bisa mencetak hampir di semua jenis kertas ya sahabat Om Dea. Nah, kemudian yang terakhir, hasil cetakan di media tidak mudah pudar ya atau tahan lama. Nah, hal ini sangat dibutuhkan saat membuat stiker printing untuk helm atau bagian motor ya, dan juga pada sablon kaos melalui kertas transfer paper ya sahabat Om Dea. Nah, kalau cepat pudar pasti sahabat Om Dea mendapatkan komplain dari konsumen ya. Makanya kita menggunakan tinta art paper ya. Nah, tetapi ya sahabat Om Dea, di samping kelebihan tadi ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh tinta art paper ini ya. Nah, yang pertama, tinta art paper ini hanya direkomendasikan untuk digunakan pada printer merek Epson ya. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan di video yang lalu ya, diantaranya di Epson L310, Epson L800, Epson L1300, Epson L1800 ya. Nah, jadi buat sahabat Om Dea yang adanya printer merek lain, sementara ini belum bisa menggunakan tinta art paper ya, terkecuali printer merek lain tersebut memang sudah menggunakan tinta art paper dari pabriknya ya, bukan sahabat Om Dea memodifikasi untuk menggunakan tinta art paper ya.
Nah, ini tidak direkomendasikan ya sahabat Omdea. Kemudian kelemahan yang kedua sahabat Omdea, head printer Epson sering mampet apabila printer jarang digunakan ya. Nah, jika sahabat Omdea memiliki usaha yang baru buka, belum banyak dikenal orang, maka akan muncul rasa was-was ya tentunya. Kalau tinta sampai macet, pasti menghambat usaha ya sahabat Omdea. Dengan penggunaan tinta art paper ini, otomatis sahabat Omdea harus rutin mencetak ya, supaya printhead awet ya sahabat Omdea. Nah, kemudian kelemahan selanjutnya sahabat Omdea, harga yang cukup relatif mahal ya, jika dibandingkan dengan jenis tinta lainnya. Nah, untuk harga sebenarnya bervariasi ya sahabat Omdea, ada yang berkisar 45.000, tetapi ada juga yang satu botolnya sampai 120.000 rupiah ya. Nah, kemungkinan yang lebih mahal ini ada garansi ya. Nah, biasanya mereka menawarkan garansi bebas mampet ya, misalkan sampai 1 bulan tidak digunakan dijamin tidak mampet. Tetapi walaupun begitu sahabat Omdea, diusahakan untuk mencetak secara rutin ya. Tinta art paper ini memang semakin mahal semakin berkualitas ya sahabat Omdea. Jadi untuk beberapa jenis tinta art paper yang mahal biasanya itu ada garansi bebas mampet ya. Nah, yang terakhir sahabat Omdea untuk kelemahannya ya, jadi tinta art paper ini tidak cocok untuk usaha cetak dokumen ya, karena hasil cetakan di kertas HPS kurang optimal. Nah, berbeda jika untuk mencetak di kertas transfer paper atau di kertas lainnya ya, yang cenderung licin atau glossy ya sahabat Omdea. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang tinta pigmen ya sahabat Omdea. Jadi tinta pigmen ini adalah tinta berbentuk suspensi yang warna tintanya berasal dari pewarna pigmen ya. Nah, ada juga yang dikemas dalam bentuk bubuk serta memiliki sifat tidak larut dalam air ya. Tinta pigmen ini berbasis minyak atau oil base ya. Nah, kelebihan tinta pigmen sahabat Omdea, yang pertama kualitas lebih tahan terhadap cahaya, kemudian tahan lama, tidak mudah luntur. Nah, ketiga kelebihan ini pasti dibutuhkan untuk urusan mencetak dokumen atau sablon kaos ya. Nah, tentunya konsumen berharap tinta sablon yang dipakai di pakaiannya tahan lama ya sahabat Omdea. Kelebihan yang kedua sahabat Omdea, tinta ini sangat cocok diaplikasikan pada media seperti foto paper, art paper, inkjet paper, ijazah, akte kelahiran, sertifikat ya atau penghargaan dan lain-lain ya. Nah, artinya bagi sahabat Omdea yang membuka usaha percetakan, nah seyogyanya menggunakan tinta pigmen ini ya. Selanjutnya sahabat Omdea, kelebihan yang ketiga, tahan terhadap sinar matahari. Nah, ini kelebihan yang sangat penting dalam bidang sablon ya. Makanya tinta pigmen ini kebanyakan digunakan untuk percetakan sablon ya. Nah, yang terakhir sahabat Omdea, tinta pigmen ini familiar untuk printer yang sudah dilengkapi infus tinta dengan hasil cetakan yang tahan terhadap air pada semua jenis kertas ya. Nah, bayangkan kalau sablon cetakan sahabat Omdea luntur ketika terkena air hujan ya. Nah, otomatis klien atau konsumen tidak akan dua kali datang ke tempat usaha kita. Nah, untuk kelemahan dari tinta pigmen sahabat Omdea, yang pertama, nah tinta ini masih direkomendasikan hanya untuk printer dengan merek Epson ya. Nah, sementara printer Epson harganya masih cukup lumayan mahal dibandingkan merek lainnya. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, kualitas cetak pada media kurang tajam, jadi tidak sebagus penggunaan tinta art paper ya. Nah, yang ketiga sahabat Omdea, agar printhead awet ya atau tidak cepat mampet, itu otomatis harus digunakan continue ya atau rutin. Masalah mencetak rutin ini di kedua tinta, bahkan di tinta biasa pun ya, tinta dye itu tetap harus rutin mencetak ya supaya printer itu awet ya sahabat Omdea. Nah, jika kita pahami, untuk kesimpulannya sahabat Omdea, tinta art paper dan tinta pigmen disarankan untuk pemakaian ke printer merek Epson ya. Kenapa demikian? Nah, jika hasil cetak warna atau cetak foto menjadi kelemahan printer lainnya, nah justru hal ini menjadi salah satu keunggulan dari printer Epson, dan pabrikannya juga terus mengembangkan inovasi sehingga hasil cetak warna dari printer Epson memang lebih natural ya, lebih tajam, cerah, sehingga cocok sekali digunakan untuk mencetak foto ya.
Nah, tidak mengherankan jika printer Epson menjadi andalan pemilik usaha cuci cetak foto ya, stiker printing kecil, sablon kaos, atau transfer paper dan percetakan lainnya. Printer Epson juga diklaim memiliki print head yang lebih awet ya. Nah, head ini mampu berfungsi baik dengan tinta art paper atau tinta pigmen. Printer Epson menggunakan head mikropisau ya. Nah, kelebihan ini tidak dimiliki oleh printer jenis lain. Mikropisau ini adalah head yang diunggulkan dan mampu menghasilkan cetakan lebih berwarna natural, lebih tajam, bebas noise atau grain ya. Nah, kemudian transisi tone-nya juga lebih halus. Nah, jadi itu penjelasan tentang tinta art paper dan tinta pigmen ya, sahabat Omdea. Perbedaan dan keunggulan juga kelemahan dari masing-masing tinta tersebut ya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menjadi referensi, juga menjadi bahan pertimbangan bagi sahabat Omdea untuk menentukan pilihan dalam menggunakan tinta ya. Apakah sahabat Omdea menggunakan tinta art paper atau tinta pigmen ya. Nah, baik sahabat Omdea, terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omdea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.